Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Sinja Laura dan berikut USM News lengkapnya. Universitas Semarang menyatakan kesiapan menjalin kerjasama dengan Balai Besar Penangkapan Ikan Kota Semarang. Kerjasama ini diharapkan mampu mendorong pengembangan kampung nelayan merah putih serta mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam kunjungannya ke Balai Besar Penangkapan Ikan Kota Semarang yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso, kawasan Tanjung Emas, Kota Semarang, Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT didampingi Wakil Rektor 3 Dr. April Firman Daru Eskom Mkom, disambut langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala BPPI Kota Semarang Umar Soleh MSI. Dalam pertemuan ini turut dibahas rencana kerjasama antara USM dengan BPPI Kota Semarang dalam mendukung program pengembangan kampung nelayan merah putih. Melalui berbagai fakultas yang dimiliki, USM dapat memberikan kontribusi nyata di berbagai bidang, termasuk pendidikan, pendampingan, dan pengembangan sumber daya manusia di kawasan kampung nelayan. Kami USM siap mendukung program-program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya tentang programnya BBPI dan pembangunan kampung nelayan merah putih yang ada di Jawa Tengah. Sudah dijelaskan tadi di mana saja kami siap mendukung. USM mempunyai sumber daya, mempunyai hal-hal yang juga kebetulan inline untuk mendukung programnya Pak Presiden tentang Astacita, khususnya kemandirian pangan. Kemudian kami mempunyai hal-hal yang bisa kami tawarkan atau kami lakukan untuk mendukung pembangunan koperasi nelayan merah putih ini, misalnya dalam bentuk bagaimana meningkatkan produktivitas nelayan itu di laut menangkap ikan, kemampuan teknis dari teman-teman kami, peneliti dan para dosen, itu juga pendampingan tentang termasuk survival bisa kami, sumbangan pikiran bisa kami. Pada kerjasama ini turut dibahas terkait bimbingan teknis peningkatan kompetensi pengawasan pekerjaan konstruksi pembangunan kampung nelayan merah putih yang digelar di kantor BPPI Kota Semarang. Kepala BPPI Umar Soleh MSI menyambut baik rencana kerjasama ini karena kampung nelayan merah putih merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem ekonomi yang terintegrasi dan mendorong produktivitas nelayan. Melalui kerjasama ini, diharapkan sinergi antara dunia akademik dan lembaga pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan kampung nelayan merah putih di Kota Semarang. Stand Universitas Semarang menjadi salah satu yang paling ramai diserbu siswa dalam Expo Perguruan Tinggi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang. Kegiatan ini digelar untuk memberikan gambaran dan motivasi kepada siswa kelas 12 dalam menentukan pilihan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Para siswa terlihat antusias mendatangi stand USM untuk mencari informasi seputar program studi, beasiswa, hingga peluang magang yang ditawarkan. Selain Universitas Semarang, Expo Perguruan Tinggi ini juga diikuti oleh 13 perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah perguruan tinggi ternama turut ambil bagian, di antaranya Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Islam Indonesia, Universitas Brawijaya, hingga Universitas Dian Nuswantoro. Ini adalah kegiatan Expo Kampus di dalam rangka memberikan motivasi kepada siswa agar nanti bisa merencanakan ke depannya untuk mereka melanjutkan studi di perguruan tinggi. Dan hadir di hari ini dari kakak-kakak kelasnya dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk memberikan motivasi juga konsultasi berkaitan dengan rencana mereka untuk melanjutkan di perguruan tinggi. Tentu tahun ini diharapkan bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan tadi dari Bimbel juga menyatakan bahwa hasil tes sementara ini hasilnya lebih baik dari tahun sebelumnya. Selain pameran kampus, panitia juga menghadirkan alumni yang saat ini menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, serta menghadirkan narasumber Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Profesor Ali Masyar Mursyid SHMH. Kepala Man 1 Kota Semarang berharap melalui kegiatan ini, siswa kelas 12 dapat lebih matang dalam merencanakan masa depan pendidikan mereka. Melalui Expo Perguruan Tinggi, pihak sekolah berharap jumlah lulusan Man 1 Kota Semarang yang diterima di perguruan tinggi negeri dapat terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
sebelumnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung wilayah terdampak banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terpadu, dan menyentuh kebutuhan para pengungsi. Peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam merespon bencana secara cepat, sejalan dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat perlindungan sosial dan penanganan krisis secara terpadu. Wapres Gibran mengunjungi posko pengungsian yang berada di halaman bekas Puskesmas Kecamatan Sungai Tabuk untuk menyapa para pengungsi, berdialog dengan warga, serta mendengarkan langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat selama berada di pengungsian. Curah hujannya lagi tinggi. Saya lihat kepala-kepala daerah juga sudah terjun ke lapangan semua, dibantu Basarnas, BNPB, dibantu TNI Polri juga tadi saya lihat. Jadi Bapak Ibu, ini saya pesan ke kepala daerah, ini tolong warga yang mengungsi, terutama lansia, ibu hamil, ibu menyusui, balita, ini saya lihat banyak sekali anak-anak, kaum difabel ini tolong benar-benar diperhatikan. Pastikan dapur umum menyediakan makanan 3 kali sehari ya Pak ya. Lalu posko untuk pengobatan, pastikan juga selalu kebutuhan makan, kesehatan tersedia semua, obat-obatan tersedia semua. Jadi kami Bapak Ibu, atas pesan dan perintah dari Pak Presiden akan segera kita percepat. Selain menekankan perlindungan bagi kelompok rentan, Wapres juga meminta agar ketersediaan obat-obatan, air bersih, sanitasi, dan fasilitas pendukung lainnya terus terjaga, guna mencegah munculnya penyakit akibat banjir berkepanjangan. Pemerintah pusat atas arahan Presiden berkomitmen mempercepat penanganan darurat serta pemulihan wilayah terdampak. Berdasarkan data sementara, banjir di Kabupaten Banjar berdampak pada 9 kecamatan dan 121 desa. Sebanyak 20.133 rumah terdampak dengan 13.732 rumah masih terendam. Jumlah warga terdampak mencapai lebih dari 42.000 kepala keluarga atau 118.000 jiwa. Badan Perhutani KPH Purwodadi menggelar job training tebangan tahun 2026 dengan mengusung tema Backing Optimal atau Pendapatan Maksimal. Kegiatan ini dilaksanakan di Petak 116A RPH Teges, BKPH Tumpuk sebagai langkah awal mengawali proses tebangan tahun 2026 di wilayah KPH Purwodadi. Job training tersebut diikuti oleh jajaran manajemen KPH Purwodadi, para kepala BKPH, kepala RPH, penguji kayu, jajaran mandor tebang, serta mitra tebangan wilayah KPH Purwodadi. Kegiatan ini merupakan pelatihan teknis penebangan kayu bagi karyawan dan mitra kerja perhutani, seperti mandor, kepala BKPH, dan operator chainsaw, guna memastikan seluruh proses tebangan berjalan sesuai standar teknis, aman, tertib, administrasi, dan berorientasi pada peningkatan nilai produksi. Materi pelatihan difokuskan pada teknik penebangan yang benar dan efisien, penerapan backing polisi atau pembagian batang kayu agar memiliki nilai ekonomis optimal sesuai permintaan pasar, serta pelaksanaan cutting test untuk menilai potensi kayu dari pohon yang akan ditebang. Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman tentang sistem administrasi hasil hutan, pemasangan barcode sebagai bagian dari sistem lacak balak, serta praktek penggunaan aplikasi Sistem Informasi Monitoring Produksi Kayu atau SIMON-PAYU, dan aplikasi Sistem Informasi Monitoring Angkutan Kayu atau dikenal dengan SIMONAN. Kalau pohon jagung ini, tanaman jagung, ini kan perhutani menerapkan pola tanam sistem tumpang sari. Jadi masyarakat diberi lahan untuk dimanfaatkan sebagai lahan di tanaman palawija. Sedangkan tanaman kehutanan ini memang di petak 116 ini tanaman sudah akhir gaur. Jadi saatnya ditebang, ini umur 40 tahun. Jadi di perhutani penebangan pohon itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hutan lestari. Statement itu saya kira tidak benar karena perhutani itu kan ada 3 kelola, yaitu kelola produksi, kelola ekologi, dan kelola sosial, fungsi sosial. Jadi itu sudah diterapkan di perhutani sejak zaman perhutani berdiri sampai dengan hari ini. Yang namanya rencana pengaturan kelestarian hutan itu sudah ditaati dan dipatuhi oleh perhutani. Jadi kalau tanaman jagung itu merubah fungsi hutan, itu statement itu tidak benar.
Kalau masyarakat umumnya yang sekitar hutan itu kita berharap bersinergi, baik itu dengan stakeholder, baik dengan lembaga masyarakat desa hutan ataupun pihak-pihak terkait perhutani selalu bersinergi dalam hal pengelolaan hutan. Kita selalu bersinergi dengan stakeholder. Administrator KPA Purwodadi Untoro Tri Kurniawan menyampaikan bahwa kegiatan job training ini menjadi langkah strategis untuk mengawali pelaksanaan tebangan tahun 2026. Job training ini merupakan awal proses tebangan tahun 2026 di wilayah KPH Purwodadi dan diharapkan seluruh jajaran dan mitra kerja dapat melaksanakan tebangan dengan tertib, administrasi, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip zero fraud atau tanpa kecurangan. Dengan dukungan aplikasi Simon Payu dan Simonang seluruh proses produksi. Jadi masyarakat mungkin melihat hanya dari segi banjir ya. Ini ada fungsi produksi. Jadi apa yang kita lakukan sekarang di produksi petak 116 ini sudah umur teknis, sudah 40 tahun lebih dan layak untuk ditebang. Nah, untuk sosial, sebenarnya dari tebangan atau setelah pasca tebangan pun masyarakat berhak untuk melakukan penanaman dengan adanya jagung maupun kegiatan lain di bawah tegaan. Jadi itu, dan kami untuk tebangan habis seperti ini tahun depan segera kita tanam. Jadi itu fungsi sosial yang sedang kita lakukan, kita namakan kegiatan tumpang sari. Masyarakat diberi hak pasca tebangan melakukan penanaman ketika tanah masih kosong atau kita istilahkan untuk tanah bero. Nanti ketika dilakukan tanaman selama 3 tahun mereka diberi kesempatan untuk melakukan penanaman di bawah tegaan dengan jenis apapun yang sesuai harapan mereka, baik jagung, mungkin tanaman polijo yang lain. Kami berharap masyarakat selain menjaga kondisi hutan untuk tetap lestari, juga kebiasaan mereka untuk melakukan buang sampah sembarangan di sungai maupun kebersihan aliran sungai juga harus ditingkatkan lagi agar kondisi hutan dan aliran sungai atau saluran-saluran sungai bisa berjalan dengan baik. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pegunungan Muria mengakibatkan bencana longsor besar di Desa Tempur, Kecamatan Keleng, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Puluhan titik longsor menutup akses utama desa, membuat wilayah tersebut terisolir dan aktivitas warga lumpuh total. Bencana longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan Desa Tempur sejak hari Kamis hingga Sabtu pagi. Tebing-tebing curam di sepanjang jalur utama Kajang Tempur tak mampu menahan debit air, hingga akhirnya runtuh dan menutup badan jalan. Berdasarkan data sementara, longsor besar terjadi di sedikitnya 18 titik. Material tanah, batu, dan pasir menutup jalan dengan ketebalan mencapai 1 hingga 1,5 meter. Bahkan di beberapa lokasi badan jalan hilang total akibat tergerus aliran Sungai Kelis. Longsor terparah terjadi di sekitar Jembatan Dieng dan Tanjakan Pule, di mana material longsor menutup jalan hingga puluhan meter, serta merusak pagar pengaman dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Di lokasi Jembatan Basujak, longsoran batu besar menutupi jembatan dan menyebabkan aliran sungai berpindah, hingga menggerus badan jalan sedalam 6 meter. Selain memutus akses transportasi, bencana ini juga mengakibatkan kerusakan rumah warga. Sedikitnya 6 rumah mengalami kerusakan mulai dari dapur jebol, kamar tidur rusak, hingga 1 rumah dilaporkan rusak total. Sementara itu 2 tiang listrik dilaporkan roboh dan miring, sehingga berpotensi mengganggu pasokan listrik warga. Tak hanya permukiman, puluhan hektar area persawahan warga di sepanjang Sungai Kelis juga dilaporkan hanyut terbawa arus, menimbulkan kerugian besar bagi para petani. Hingga saat ini, warga bersama relawan dan aparat desa masih melakukan pembersihan material longsor secara manual, sembari menunggu alat berat dari pemerintah daerah. Jadi curah hujan yang sangat tinggi selama beberapa hari, sehingga terjadi longsoran. Kondisi saat ini memang cukup parah ya, ada belasan titik longsor, di mana salah satu yang parah itu jalan terputus, jalan utamanya, sehingga tidak bisa masuk ke Tempur kendaraan. Saat ini pertama kita membuka dapur umum di 2 tempat, di dalam Desa Tempur sendiri dan di luar Desa Tempur itu di Damarulan. Kemudian kedua kita fokus untuk membuka akses ini lagi. Dengan kita sudah terjunkan alat berat yang kecil sudah 3, ini lagi menyusul SK200 3 unit. Jadi harapan kita nanti entah gimana caranya, yang penting akses bisa terbuka lagi. Pemerintah daerah bersama BPBD Jepara masih melakukan pendataan dampak longsor serta menyiapkan langkah penanganan darurat. Warga dihimbau tetap waspada mengingat potensi longsor susulan masih tinggi, terutama saat hujan kembali mengguyur wilayah Pegunungan Muria.
Dari Jepara, Eni Ayu Lestari, USM TV. Tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan Sungai Mayong meluap. Luapan sungai tersebut merendam ratusan rumah warga di Desa Jadisari dan Desa Pringtulis, Kecamatan Nualumsari, dengan ketinggian air mencapai 1 meter di dalam rumah. Banjir bandang terjadi pada Minggu sore setelah hujan lebat mengguyur wilayah hulu Sungai Mayong selama beberapa hari berturut-turut. Debit air terus meningkat membuat sungai tidak mampu menampung aliran air hingga akhirnya meluap ke kawasan permukiman warga. Air banjir menggenangi ratusan rumah di Desa Jatisari dan Desa Pringtulis. Bahkan ketinggian air di sejumlah titik mencapai 1 meter, memaksa warga mengevakuasi barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Selain merendam rumah warga, derasnya arus banjir juga mengganggu aktivitas masyarakat. Akses jalan utama menuju desa terendam cukup dalam, sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas. Aktivitas warga pun lumpuh total. Warga menyebut banjir kali ini merupakan salah satu yang terparah karena datang secara tiba-tiba dengan arus yang cukup deras. Hingga kini warga masih bertahan di rumah masing-masing sambil menunggu air surut. Ya, curah hujan yang tinggi dari hulu ke hilir, dan juga kebetulan untuk di Desa Jatisari ini ada titik kumpul dari 3 sungai, Mas. Ya mungkin 3 RT Mas, yang sebelah barat dari SD. Untuk dari rumah warga itu kurang lebihnya di angka 1 meteran, Mas. 1 meter. Untuk di jalan raya berapa, Mas? Untuk jalan raya masih setengah bawah lutut. Warga berharap banjir segera surut agar aktivitas dapat kembali normal. Sementara itu, pemerintah desa bersama aparat terkait terus melakukan pemantauan dan menghimbau warga tetap waspada terhadap potensi banjir susulan. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari, USM TV. Perum Perhutani KPH Purwodadi mendukung upaya pemerintah dalam membangun sistem tata kelola hutan lestari yang transparan melalui penyelenggaraan pelatihan job training tebangan. Kegiatan ini dilaksanakan di Petak 116 KPH Purwodadi bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Tegal Sumur, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Sinta Laura dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Job training tebangan merupakan kegiatan pembekalan teknis bagi karyawan dan mitra kerja perhutani guna memastikan proses produksi kayu berjalan sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Memasuki tahun 2026, kegiatan ini terus dilaksanakan secara rutin di berbagai kesatuan pemangkuan hutan dengan fokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia, efisiensi produksi, serta kepatuhan terhadap prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala ADM KPH Purwodadi, Wakil Kepala ADM Purwodadi, Asperse KPH Purwodadi beserta jajaran produksi, serta kru tenaga tebang dari LMDH BKPH Purwodadi. Dalam sambutannya, Administrator KPH Purwodadi menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada KPH Purwodadi sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan. ADM KPH Purwodadi menegaskan bahwa kayu jati masih menjadi komoditas utama yang berkontribusi besar terhadap pendapatan perusahaan. Hari ini kita melaksanakan kegiatan job training tebangan atau penyegaran di bidang teknis produksi kayu di KPH Purwodadi. Jadi itu fungsi sosial yang sedang kita lakukan, kita namakan kegiatan tumpang sari. Masyarakat diberi hak pasca tebangan melakukan penanaman ketika tanah masih kosong atau kita istilahkan untuk tanah beru. Nanti ketika dilakukan tanaman selama 3 tahun mereka diberi kesempatan untuk melakukan penanaman di bawah tegaan dengan jenis apapun yang sesuai harapan mereka, baik jagung, mungkin tanaman polijo yang lain. Saya kira itu informasi yang kurang tepat karena hutan dan jagung atau tanaman semusim itu bisa berjalan dengan baik sepanjang proses diikuti sesuai dengan tata waktu atau pola tanam yang dilakukan. Misalkan tadi tumpang sari atau kita lakukan tanaman manajemen rejim dengan pelong-pelongan, ada jati, ada tanaman palawija, sehingga fungsi konservasi hutan tetap ada, kesejahteraan sosial masyarakat di sekitar hutan tetap terjamin. ADM Purwodadi menyampaikan bahwa job training tebangan merupakan bentuk penyegaran dan pembaruan pengetahuan bagi seluruh petugas yang terlibat dalam kegiatan penebangan.